Jika pekerjaan halal namun Allah membenci, maka bercerai adalah jawabannya. Mungkin tak satu pun pasangan suami istri yang berpikir akan mengakhiri rumah tangga setelah dengan penuh cinta membangunnya. Tetapi begitu hidup memilih takdirnya, tuntunan agama hanya membolehkan cerai bila pernikahan sudah membawa mudarat dan menjauhkan diri dari Tuhan. Abghadul halal indallah at-thalaq. Perbuatan yang Allah benci tapi halal adalah perceraian. Namun yang menyedihkan, kata cerai yang dahulu tabu kini justru menjadi sesuatu yang biasa, jamak, dan lazim. Data Pengadilan Agama Jakarta Selatan memapar contoh kecil. Sepanjang tahun 2016, setidaknya terdapat 4.500 kasus perceraian yang terdaftar. 2.760 perceraian didaftarkan perempuan. Istri yang menggugat suaminya itu 2.760. Saya ulangi lagi, perkara yang diajukan oleh pihak suami kepada istri, dalam hal ini permohonan talak istilahnya, itu 1057 2016. Kemudian perkara yang diajukan oleh istri kepada suaminya 2.760 kasusnya. Terbukti juga bahwa kasus perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kemarin itu kita sudah belajar dokumennya, itu tahun per tahun itu bertambah ya. Tidak pernah berkurang, bertambah ya. Dari tahun 2015 itu sudah nyentuh 5.000, 4.000 lebih sedikit, 4.000. Sekarang kan sudah ya sudah jadi semakin meningkat tahun per tahun ya. Kehidupan selebritis yang dekat dengan kawin cerai turut mempertebal anggapan bahwa bercerai menjadi sesuatu yang biasa dan tak perlu dibesar-besarkan. Karena hidup kan jalan terus, ya kan? Kayak ya kita sedih sekarang, sedih sejam 2 jam, sehari 2 hari, seminggu. Cuman ya dunia terus berputar gitu loh, nggak akan nungguin saya, ya sayanya harus adjust sama itu semua, jadi saya harus bersemangat lagi. Ya kalau misalkan nyari pasangan ya pasti nyari pasangan lah ya gitu, kali gue mau hidup sendiri gitu kan, kayaknya enggak gitu. Satu sama ada juga pengen punya adik gitu, dan gue nya juga masih pengen punya anak lagi, umurnya belum terlalu tua ya gitu. Selama tahun 2016, setidaknya ada 12 pasang artis tanah air yang memilih berpisah di tengah jalan. 4 diantara disidangkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi kami jelaskan bahwa di antara tadi kasus-kasus yang di Jakarta Selatan ini yang masuk perkaranya, kami sampaikan bahwa maaf ini ada 4 yang kami bisa ingat ya, selebriti ya masuk di sini. Saya bisa sebut ulang kembali, ada kasusnya Dian Pelangi, ada kasusnya Risti Tagor, ada kasusnya Sahrul Gunawan, ada juga kasusnya Ongki Alexander. Namun sekuat-kuat yang menyandang status janda, rasa lelah dan minder juga sering datang. Terlebih bila mendengar cibir dan bisik-bisik orang. Ya pasti semua orang yang mengalami perceraian, gak usah 1 kali, gak usah 2 kali kayak saya, 1 kali aja pasti untuk memulai lagi akan lama untuk membangun mengobati traumanya. Aku juga sampai saat ini aku juga nggak tahu, aku ada rasa takut bahwa nanti kalau aku menikah lagi aku bakal cerai lagi nggak ya, itu aja sih, bukan trauma sebenarnya, khawatir. Kalau beban hidup aku udah biasa, gunjingan orang aku udah biasa. Jadi aku rasa ya mau apa lagi gitu ya, cuma satu tadi kuncinya adalah bersyukur atas apapun yang aku punya sekarang gitu. Bila sudah demikian, keinginan untuk mencari pendamping acap datang. Kalau lelah banget, sering banget kadang-kadang kalau sampai titik capek itu udah kita udah nggak tahu mau gimana lagi ya, akhirnya cuma bisa berserah lagi sama Tuhan, pasrah gitu. Tapi setelah itu udah harus bangkit lagi dan harus jalan lagi, kalau nggak anak-anak gimana
Masa aku terus ngeluh, terus capek, terus begini, terus begitu. Gimana anak-anak siapa yang perjuangin? Nggak bisa gitu loh. Kompromi dan toleran kepada perceraian diusung fenomena milenial, menyebut generasi yang lahir dalam rentang 1980 hingga 2000. Lembaga Riset Center for Middle Class Institute dalam sebuah survei kepada generasi milenial di kelas menengah Indonesia mendapati 13 tren nilai dan perilaku yang sedang dan akan hits. Salah satunya kecenderungan mengalami stres bila mendapat cercaan dan kemudian memilih hidup sendiri. Berpisah dari pasangan menjadi salah satu jalan yang acap mereka tempuh.